Sulawesi Tengah adalah kota sebagian besar penduduknya yang menganut kepercayaan agama Islam. Agama Islam itu sendiri masuk di Sulawesi Tengah dibawa oleh seorang ulama yang bernama Abdullah Raki atau kerap dikenal dengan sebutan Dato Karama. Sekitar abad ke-16 pada tahun 1650 dengan mengenalkan agama Islam secara mitologis, di mana sejarah ini sudah menjadi manifestasi dari ingatan masyarakat Sulawesi Tengah mengenai peristiwa dan tokoh tersebut. Disebut mitologis karena peristiwa sejarahnya yang dipengaruhi oleh pola pewarisan ingatan yang berkembang di masyarakatnya. Budaya bertutur yang berkembang di Sulawesi Tengah menjadi sebuah alasan mengapa sejarah lokal Sulawesi Tengah masih sulit untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut kepercayaan lokal, Dato Karama adalah seseorang yang keramat, sehingga pada waktu memasuki Teluk Palu, arus air laut saat itu sedang deras sekali, yang pada akhirnya mengakibatkan perahu mereka terdampar di pantai. Pantai tempat terdamparnya perahu Dato Karama itu disebut Karampe, yang sekarang di sekitarnya sudah banyak kafe, juga tempat wisata, sebelum terjadinya gempa 28 September 2018 lalu. Abdullah Raki adalah ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Ia lahir di pesisir selatan Sumatera Barat dan wafat di Lembah Palu. Beliau dimakamkan di Kampung Lere, Kota Palu, di mana makam Abdullah Raki ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya di Kota Palu. Bangunan makam ini berbentuk rumah Minangkabau, yang di dalamnya terdapat kompleks makam beliau, bersama dengan istri serta anggota-anggota keluarganya. Dalam menyebarkan Islam, pada saat itu Dato Karama memiliki tantangan besar, yang dimana masyarakat Kota Palu saat itu yang tinggal agak jauh dari pesisir pantai, juga pedalaman daratan tinggi, bersifat tertutup, dan memiliki kepercayaan secara berkelompok. Pengaruh ajaran Islam masih bertolak belakang dengan kepercayaan mereka, yang saat itu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tetapi Abdullah Raki tetap berusaha dan menyebarkan Islam secara perlahan, diawali dengan cara berpakaian, bertutur kata, berperilaku, dan juga berinteraksi antar sesama sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran ini ternyata mampu menarik masyarakat Kota Palu untuk memeluk agama Islam. Pada saat itu, sebagian besar adalah penduduk agraris. Masyarakat di daratan tinggi Kota Palu memiliki mata pencaharian seperti berkebun, beternak, menanam sawah, juga pohon kelapa, berburu di hutan, dan mencari hasil bumi lainnya. Saat itu kehidupan masyarakat di pedalaman daratan tinggi berbeda dengan kehidupan suku Kaili yang berada di sekitar pesisir pantai. Karena masyarakat suku Kaili yang berada di pedalaman daratan tinggi, kehidupan sosial budayanya masih bersifat terbatas dan sederhana. Tetapi, perlahan-lahan kehidupan sosial budaya mereka berubah karena adanya pengaruh agama Islam yang dibawakan oleh Dato Karama. Setelah ajaran ini disampaikan dan diterima masyarakat, Dato Karama kemudian melengkapi ajaran Islam tersebut dengan akhlak, ngaji, dan sholat. Ada beberapa peninggalan yang dijadikan sejarah sebagai bukti bahwa beliau datang dan menyebarkan agama Islam di Kota Palu. Di antaranya yaitu seperti Masjid Jami yang dijadikan sebagai tempat dakwah serta menyebarkan agama Islam di Kota Palu. Masjid ini terletak di Kampung Baru, yang dimana sudah dilakukan beberapa kali renovasi terhadap masjid ini. Masjid Jami saat ini masih berdiri kokoh dan terdapat makam para pendiri masjid dan juga orang-orang yang menjadi ulama bersejarah atas berdirinya masjid ini. Keberadaan Abdullah Raki atau Dato Karama membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Kota Palu, khususnya menyangkut kehidupan bersosial budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kota Palu hingga saat ini. Untuk mengenang sosoknya, dibangunlah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Palu yang diberi nama Stain Dato Karama atau IAIN, Jalan Diponegoro, nomor 23 Lere,
Kecamatan Palu Barat. Hingga saat ini, agama Islam terus dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan pada perguruan Al-Khairat yang didirikan serta dikembangkan pada awalnya oleh Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau dikenal dengan Guru Tua pada tahun 1930. Perguruan Al-Khairat ini berdiri kokoh dan terus direnovasi tetapi tidak meninggalkan sejarah dari bangunan awalnya, bertepat di Jalan Sis Al-Jufri yang merupakan kawasan religi Kota Palu saat ini.